Aku harus berhenti sekolah, kelas 2 SMA. Mayoritas saham mungkin dipilihnya dengan cara yang benar, pakai fundamental, tapi tetap aja ada jiwa-jiwa spekulasi yang akhirnya malah bikin loss. Ya pokoknya setiap bulan harus bisa sisihin deh buat saving sama investasi, berapapun itu semampunya. Karena kita nggak tahu kan kondisi orang lain. Kita tuh jadi ibu rumah tangga bisa loh berdaya. Kalau legacy untuk anak-anak udah pasti aku pengen ketika mereka besar nanti mereka bilang that's my mom. Halo Sobat Merasat, welcome back to Hidden Masters bersama saya Ardina Glenda. Kalau kita belajar, rasanya akan lebih semangat. Kalau yang ngajar itu pasti cantik-cantik kan? Seperti yang satu ini, seorang financial expert dan juga influencer saham yang cantik banget. Yuk langsung aja kita sapa Kak Olivia Lewis. Halo Kak Olive. Aduh memang cantik ya Sobat Merasat ya. Sama Glenda juga cantik kok. Aduh Kak Olive sebagai seorang content creator, udah berapa lama nih content creating? Dari 2020. 2020 Ya, lumayan baru ya? sekitar bulan April ya kayaknya. Awalnya memang senang sama dunia finance atau seperti apa Kak Olive? Iya, jadi awalnya memang 2018 itu belajar saham, terus juga belajar personal finance, ya memang suka. Terus 2020 itu market lagi drop, ya kan dari Maret tuh drop dalam banget kan, waktu itu belum ada peraturan 7% ya ARB-nya, jadi sehari waktu itu bisa turun harga saham lebih dari 7%. Nah karena di marketnya juga lagi nggak enak, ya ngapain ya udah deh bikin konten aja, siapa tahu bisa bermanfaat untuk orang banyak, ngasih tahu bahwa pada saat itu adalah kesempatan untuk teman-teman masuk di saham. Awalnya tertarik sama personal finance dan juga keuangan, ceritanya gimana Kak Olive? Dulu sebelum nikah sih sama sekali nggak tertarik dan nggak ngerti juga, karena aku dan suami itu lahir di keluarga yang nggak ngerti investasi sama sekali lah gitu ya. Tapi setelah nikah juga sama masih belum, 2018 itu hamil anak kedua. Hamil anak kedua biasa kalau ibu-ibu hamil kan bawaannya mellow gitu ya. Tiba-tiba entah kenapa kepikiran aja gitu di kamar. Kepikiran kayak, aduh ini suami kan dulu pegawai ya. Nah kalau sekarang punya anak dua, waktu itu udah KPR ya. Nanti anak-anak kuliah bisa nggak ya kekejar biayanya? Karena yang kita tahu kalau pendidikan itu pasti ada inflasinya gitu. Jadi sekarang masuk kuliah harganya misalnya sampai selesai 200 juta. Nah dari situ akhirnya memutuskan untuk gimana ya caranya untuk ngejar nih. Kalau dari sisi income mungkin kenaikannya nggak bisa cepet, ya udah berarti harus dikejar pakai kendaraan lain, yaitu belajar investasi. Kayak belajarnya tuh kayak gimana dulu Kak? Dulu itu udah pasti belajar dari sebuah akun Instagram yang terkenal banget deh zaman itu ya. Di situ terus akhirnya mulai cari-cari tahu, oh yang cocok untuk investasi jangka panjang itu berarti kendaraannya apa? Salah satunya adalah saham. Akhirnya mulai beli-beli buku. Dulu aku ingat banget buku pertama yang aku baca terkait finansial itu punyanya Robert Kiyosaki gitu, yang second chance gitu. Terus habis itu aku cari tahu di mana cara belajar sahamnya. Ketemulah investor muda. Oke, jadi karena untuk pendidikan anak udah tahu nih kira-kira harus seperti apa gitu kendaraannya. Betul. Tapi background awal nggak mengenal investasi atau finance sama sekali? Nggak sama sekali. Aku kuliahnya komunikasi. Suamiku juga komunikasi. Jadi nggak ada sama sekali. Orang tua kita juga nggak ada. Aku denger-denger dulu Kak Olive sempat struggle ya di awal-awal sebelum karir. Boleh ceritain Kak? Maksudnya dalam artian struggle tuh aku dari keluarga yang biasa-biasa aja gitu ya. Tapi ya dulu cukup lah. Dan memang mamaku tuh melahirkan aku udah usianya udah tua ya, 45 tahun. Memang dulu beliau bekerja, tapi di satu momen mungkin aku juga nggak tahu gimana ceritanya, beliau udah nggak bekerja lagi dan kita memang pernah ada di titik yang cukup kesulitan uang gitu. Tambah struggle-nya lagi itu, jadi dulu ya masih pas-pasan, tapi ada kakak kan kita yang nomor satu. Jadi mamaku tuh banyak dibantu sama kakakku yang nomor satu juga gitu ya. Walaupun dia juga udah punya keluarga juga. Ibarat sandwich generation lah dulu kakakku yang nomor satu. Aku SMP kelas 2, kakakku meninggal. Di situ udah momen tambah struggle-nya. Karena mama kan pemasukannya kan nggak pasti ya. Tuh, memang beliau itu bikin baju untuk penari gitu. Jadi kalau misalnya lagi banyak pesanannya ya ada, kalau misalnya lagi nggak ada ya nggak ada. Sampai di satu titik, mungkin titik terendah kita adalah aku harus berhenti sekolah kelas 2 SMA. Terus
tadinya kita juga udah sempet ngontrak gitu ya, jadi kontrakannya tuh tambah kecil, terus juga akhirnya kita di kontrakan terakhir itu harus tinggal pakai kasur Palembang, tahu kan yang tipis itu? Yang kotak-kotak itu. Iya, yang kotak-kotak yang cuma digulung, dan itu satu kamar aku berdua sama mama. Dulu kan sekolah tuh belum gratis kan, apalagi yang tingkat SMA gitu, jadi diskusi sama mama kayak kita berdua kan, mamaku single parent, mau gimana gitu. Oh ya udah, akhirnya omku punya rumah di Bogor, nggak ditempatin, jadi om kayak bilang pindah aja ke sana, jadi nggak perlu bayar sewa gitu. Ibarat kalau mamaku ngejahit ada pesanan, ya udah masih bisa hidup lah untuk sehari-hari. Tinggal di Bogor beberapa bulan, akhirnya mutusin untuk kayak nggak bisa nih kalau mama sendirian, jadi aku juga harus kerja. Jadi aku tuh udah kerja, maksudnya bener-bener jadi tulang punggung ya, itu dari sekitar umur 16 tahun ya. Tapi sebelum itu juga udah kerja-kerja yang lain kayak ngajar nari, terus juga sesekali karena aku anak sanggar kan, syuting gitu, tapi sesekali. Nah, selesai SMA akhirnya lanjut kuliah nih Kak. Di komunikasi sebenarnya nggak nyambung ya sama finance? Nggak nyambung sama sekali. Oke, dari situ belum sempat ya mencicipi karir yang steady kayak corporate atau jadi karyawan tuh enggak belum. Ya? Dan Glenda tau nggak sih sebenarnya itu aku pilih jurusan aja karena ikutan temen. Nah, oke. Tapi akhirnya nggak nyesel ya kuliah di jurusan itu? Nyesel. Jadi kan karena dulu aku tuh sering foto-foto, di satu titik aku ketemu sama salah satu makeup artist. Terus si makeup artistnya ini lagi make upin aku, terus dia bilang, kamu mau nggak aku kenalin sama orang casting di sebuah PH? Terus aku bilang, ya boleh aja gitu. Akhirnya dikenalin lah sama salah satu PH, mungkin kalau misalnya banyak pemirsa tahu Multivision. Pantes Kak Olive ini mukanya nggak asing ya, ternyata Tapi dulu. aku bukan peran utama gitu-gitu kok. Maksud aku nggak dapat peran utama juga nggak apa-apa, yang penting aku bisa bayar kuliah. Nah itu, tadi kan Glenda sempet tanya kenapa nggak pernah di corporate. Aku tuh pas mau wisuda, ya pasti udah ada dong dari teman-teman nawarin kerja gitu ya. Apalagi kalau bank kan gampang banget tuh nge-apply di situ. Aku udah masukin CV, tapi waktu itu aku mau nikah kan sama suamiku. Suamiku waktu itu bilang kayak, kamu nggak cocok kalau kerjanya kantoran. Dia bilang kenapa nih nggak cocok nih? Nggak tahu. Pokoknya nggak cocok gitu ya. Oh ya udah, memang keputusannya waktu itu adalah jadi ibu rumah tangga. Tapi 1 bulan aku menikah itu aku hamil. Ya udah hamil, sempet tuh beberapa PH ngontek aku lagi, orang-orang yang aku kenal. Olive mau nggak kalau setelah melahirkan nanti balik lagi syuting FTV lagi? Cuma ya karena aku juga dulu kan bukan artis kelas A ya, jadi ibarat pendapatannya juga bukan yang gede-gede banget, tapi cukup lah gitu ya untuk biaya hidup. Cuma suamiku bilang, kamu kalau misalnya punya penghasilan segitu, tapi kamu syutingnya 5 hari nih sampai subuh, kira-kira worth it nggak ninggalin anak? Kayaknya sih aku masih sanggup kalau cuma segitu. Dia bilang kayak gitu. Oh ya udah. Sampai akhirnya memutuskan untuk belajar financial sendiri. Nah, dari content creating ini, itu kan waktu masa pandemi itu Kak. Itu awalnya sempat sulit nggak sih untuk gain trust dari masyarakat? Mungkin kalau aku tuh salah satu yang momentumnya itu pas ya, ketika bikin konten finansial gitu, terutama saham. Waktu itu belum banyak content creator financial gitu ya? Jadi untuk masuk ke situ tuh masih cukup mudah gitu ya. Terus plus momentumnya juga tepat, seharga saham lagi turun, kita kasih edukasi, mereka kan pada nganggur di rumah kan. Terus aku berapa bulan sebelumnya, aku kan karena aku udah syuting FTV, jadi aku punya Instagram yang udah lama nggak aku pakai. Followernya 5.000. Habis itu berapa bulan langsung nambah tuh 9.000. Ya udah sampai sekarang gitu. Awalnya konten memang diniatin atau sebenarnya iseng aja? Aku nggak bisa bilang diniatin atau iseng aja ya, tapi sebenarnya ini ada hubungannya sama waktu bulan Februari tahun 2020. Glenda kenal Kopilip nggak? Jadi Kopilip Mulyana ini salah satu edukator, dan Kopilip ini dulu partnernya investor muda. Kan aku belajarnya di investor muda. Jadi ketika di investor muda, nggak hanya belajar saham, tapi kita belajar juga nih tentang personal finance-nya. Awal bulan Februari, Kopilip itu masih bikin kelas. Sesi terakhir, dia suruh kayak member-member itu isi sebuah kertas gitu. Kayak, kalian harus tulis goals kalian apa. Nah, untuk mencapai itu, apa yang harus kalian lakukan? Nah, memang yang aku tulis di situ adalah, aku pengen banget jadi pembicara 5 tahun lagi, itu 2020 ya. Jadi kayak mentor-mentor aku lah. Jadi kalau ditanya bikin kontennya itu iseng apa ditekunin, ya setengah-setengah lah, antara iseng tapi ya ditekuni juga, karena mungkin itu salah satu strategi aku untuk bisa menjadi pembicara. Nah sekarang kan jadi ibu yang bekerja, suka dukanya gimana nih jadi ibu yang bekerja juga? Kalau sukanya sih ya sukanya itu banyak ya, terutama bisa bantu suami tuh rasanya enak. Maksudnya bisa berkontribusi dari sisi finansial tuh seneng gitu. Dengan aku belajar finansial, kita tuh bisa ambil keputusan terbesar dalam
kehidupan kita berdua. Salah satunya adalah suami akhirnya memutuskan resign dari tempat dia bekerja. Itu keputusan yang menurut kita itu besar banget gitu. Nah, selama jadi influencer mungkin kita ngomongin soal content creating dulu ya. Yang paling berkesan apa nih, Kak Olive? Yang pertama, bisa ketemu orang-orang hebat di market. Sama ya, yang paling berkesan adalah kemarin bisa diajak sama CNBC untuk join sama mereka, walaupun awalnya aku ragu ya, tapi ternyata pas masuk ke dalamnya, oh ternyata aku mencintai pekerjaan ini gitu. Wah, luar biasa. Jadi pivot karirnya tetap di layar kaca gitu ya, tapi sekarang menjadi seorang financial expert. Nah, kita udah mulai ke poin-poin mengenai financial nih. Kan kita udah tahu di 2023 mungkin agak susah, orang bilang. Sebenarnya Kak Olive sendiri melihat di tahun 2023 ini seperti apa sih? Susahnya karena banyak ketidakpastian, tapi setiap tahun juga pasti ada aja berita ketidakpastian. Kalau dulu juga sebelum 2020 beritanya ya perang dagang lah, apalah. Berita buruk itu memang akan selalu ada gitu, ibaratnya dia kayak penjahat di sebuah film yang hilang timbul gitu. Nah, karena berita-berita ini maka ada volatilitas di market. Memang susah, tapi kalau misalnya kita mau belajar, justru ini kesempatannya untuk kita memanfaatkan volatilitas di market, membeli saham bagus di harga yang paling tidak wajar. Oke, berarti di tahun ini apakah kita bisa nih Kak menyerok-nyerok saham yang lagi bottoming? Kalau aku pribadi sih aku masih tetap investasi ya di tahun ini, cuma mungkin ya nggak bisa terlalu agresif. Oke, ngomongin soal investasi nih, Kak Olive kan lebih ke fundamentalis begitu ya. Apa sih indikator yang Kak Olive harus telaah bener-bener sebelum membeli saham? Kalau screening awalnya udah pasti aku pilih saham yang kinerjanya bagus ya, yang punya kualitas ya. Kita bisa lihat dari fundamentalnya. Fundamental tuh nggak cuma kuantitatif, kita ngomongin rasio, tapi kita ngomongin juga GCG sama mode dari perusahaan itu sendiri. Jadi mulai screeningnya untuk teman-teman yang pemula, ya udah cari aja dulu perusahaan-perusahaan yang besar. Tapi ingat nggak sampai di situ. Kadang kita tuh suka salah kaprah dengan doktrin kalau mau investasi saham mulailah dari perusahaan yang kita tahu. Nah ini nih yang banyak orang bilang gitu, iya kalau kan? mau invest saham yang kamu pakai, yang kamu makan. Nah itu gimana? Pasta gigi dan lain-lain, terus akhirnya ternyata masuknya di high base dan berikutnya kinerjanya malah declining, harga sahamnya bukan tambah naik malah tambah turun. Oke, nggak apa-apa, perusahaannya yang kita tahu atau barangnya kita pakai. Ada yang kedua nih, yaitu valuasinya. Jangan beli terlalu mahal. Perusahaannya kadang perusahaannya nggak salah gitu. Kita ngelihat sebuah perusahaan bagus nggak? Oh bagus-bagus aja. Tapi kita belinya di PI rasio misalnya 30 kali. Yang salah bukan perusahaannya, kita belinya di harga yang salah. Untuk tipe-tipe saham yang Kak Olive suka nih, selama ini mungkin yang beggar itu yang kayak gimana? Kalau yang beggar biasanya itu dari corporate action. Karena kan kalau corporate action biasanya ada ya right issue ya gitu ya, lonjakan, tiba-tiba rame lah gitu marketnya, merger. Tapi kalau misalnya cuma yang untuk investasi itu biasanya aku paling suka banking ya. Tapi kalau di 2023 ini aku lagi sukanya mineral ya, kayak nickel, gold, sama otomotif, sama retailing. Kita kan tahu kemarin gold sempat naik tapi turun lagi. Nah gimana nih Kak Olive? Nah ini juga banyak yang tanya sama aku. Jadi kalau gold itu kita lihat aja turunnya sekarang kan masih 1.800 per troy. Jadi itu sebenarnya secara teknikalnya ya masih uptrend gitu. Selama dia nggak balik lagi ke 1.600 ya aman aja. Oke Kak Olive sebagai praktisi gitu ya di dunia financial, apa sih menurut Kak Olive yang banyak dilakukan sama investor di luar sana tapi kita tuh kadang suka lupa gitu? Yang paling banyak dilakukan kalau sekarang ya aku lihatnya 2020 sampai sekarang herding behavior. Dalam artian kadang kayak gitu bisa aja jadi bias. Dan aku juga, ya aku walaupun dibilangnya financial expert, tapi aku human being juga, ngelakuin kesalahan juga. Mayoritas saham mungkin dipilihnya dengan cara yang benar, pakai fundamental, tapi tetap aja ada jiwa-jiwa spekulasi yang akhirnya malah bikin loss. Ya yang kayak kita aja masih bisa kayak gitu ya, apalagi yang orang awam ya wajar juga kalau misalnya mereka punya rasa, oh mau ngikutin orang A atau orang B aja beli saham, tapi nanti ketika harga sahamnya turun, orang-orang tersebut jadi kebingungan mau keluar atau enggak, alias nggak punya trading plan atau investasi plan. Nah, Kak Olive untuk tipe-tipe yang pemula seperti ini, kalau kita mau belajar beli saham untuk investing, itu apa aja yang mesti kita pelajarin? Yang pertama udah pasti fundamental analisisnya, ya kan? Aduh, paling gampang tuh sekarang minimal bisa aja lah baca RTI bisnis, jangan malas-malas banget gitu ya. Terus yang kedua jangan lupa valuasinya. Ya kalau misalnya mau belajar lebih untuk
combine sama technical nggak apa-apa. Minimal tahu mana support, mana resistance karena bisa di-combine. Contoh misalnya paling gampang bisa mulai di saham consumer atau perbankan. Misalnya saham perbankan tuh gampang banget dilihat pakai PE standar deviasi atau PBV standar deviasi ya. Jadi rata-rata valuasi dari perusahaan tersebut selama beberapa tahun terakhir, kira-kira wajarnya di mana? Nah, Kak Olive boleh bagi tips nggak buat mungkin ibu-ibu rumah tangga gitu, cara mengelola keuangan yang baik itu seperti apa? Sebenarnya cara mengelola keuangan yang baik itu tergantung sama kondisi keuangan kita, nggak ada ilmu yang pasti. Namanya juga personal finance, jadi sifatnya itu personal. Aku dengan orang ibu rumah tangga yang lainnya mungkin keadaan ekonominya juga berbeda gitu, kekuatan ekonominya juga berbeda gitu. Cuma mungkin yang bisa jadi acuan adalah ya pokoknya setiap bulan harus bisa sisihin deh buat saving sama investasi berapapun itu semampunya, karena kita nggak tahu kan kondisi orang lain. Mungkin orang lain ada yang jadi sandwich generation dan lain-lain, sekolahin adik nggak bisa disamain. Tapi kalau aku selalu kasih tipsnya minimal banget 20% tuh harus kamu simpan, bayar untuk diri kamu dan keluarga, karena kita tuh hidup bukan untuk hari ini aja. Mending uangnya puterin ke bisnis real atau puterin ke saham atau juga nabung aja misalnya nanti buat tanah, nanti bisa ngasilin passive income yang lebih besar lagi gitu. Jangan yang dinaikin spendingnya aja. Betul. Ya gitu, tapi savingnya juga. Oke, nah Kak Olive kan kita ngomongin tadi soal personal finance gitu, tapi kan kita tahu tiap orang problemnya beda-beda. Nah banyak nih generasi muda yang punya problem juga untuk ngatur keuangannya. Menurut Kak Olive seperti apa? Kita harus tahu dulu generasi mudanya yang mana. Kalau misalnya milenial ya, 27 gitu sampai 30-an. Ini kan generasi yang dilahirkan oleh orang tua yang kelahirannya tahun 60-an sama 70-an, ya kan? Tahun tersebut itu orang tua ini ketika dilahirkan itu literasi keuangannya sangat rendah. Jadi biasanya problem dari generasi milenial adalah jadi sandwich generation. Karena ya tadi orang tua yang lahir tahun 60-70-an itu mereka literasi keuangannya rendah, belum nyiapin dana pensiun banyakan. Dan kalau kita merujuk ke data BPS ya tahun 2021, 79% lansia di Indonesia itu biaya hidupnya itu menggantungkan ke keluarga lain yang bekerja. Keluarga lain itu bisa siapa? Entah itu adiknya dari si lansia tersebut, entah itu anaknya, entah itu cucunya. Hanya 5% dari lansia yang mereka bisa membiayai hidupnya dari dana pensiun yang sudah disiapkan. Dan cuma 0,6% yang bisa menghidupi biaya hidupnya ya si lansia ini dari uang investasi. Bayangin segitu kecilnya. Kalau yang di bawah 27 ya, Gen Z ya udah pasti problemnya adalah belum bisa bedain mana prioritas lah, kebutuhan dan keinginan. Kita ngomongin sandwich generation, mungkin ada yang belum bisa menyisihkan uangnya. Apakah itu nggak apa-apa? Nanti dulu. Ya, kita ngomongin personal finance nih, ada piramida keuangan namanya. Yang paling bawah itu fondasi, ibarat kayak kita bangun rumah. Kalau kita bangun rumah itu nggak mungkin langsung dari atap, pasti dari fondasinya dulu kan. Piramida keuangan dari personal finance itu adalah manajemen cash flow. Ya, jadi cash flow-nya dulu harus benar nih. Nggak boleh lebih besar pasak daripada tiang. Cash flow-nya harus positif. Nah, rata-rata yang sandwich generation boro-boro punya saving, ya bisa punya saving. Kadang-kadang lebih besar pasak daripada tiang. Akhirnya ini jadi problem cash flow. Problem cash flow itu sebenarnya cuma 2 alasannya. Yang pertama adalah penghasilan kamu kekecilan. Yang kedua, pengeluaran kamu kebesaran. Generasi kita harus bisa nih identifikasi kita tuh di posisi yang mana. Kalau kita di posisi yang karena kita jadi sandwich generation, jadinya pengeluaran kita kebanyakan kebutuhan pokok, artinya kita income-nya kekecilan kalau masih kurang. Berarti harus tingkatin income, entah gimana caranya. Kalau yang kedua, problemnya adalah pengeluarannya kebesaran. Kalau pengeluarannya ini kebanyakan pengeluaran ingin, solusinya adalah pengeluarannya dikurangin. Selesaiin utang konsumtifnya sesegera mungkin supaya kamu bisa investasi dan juga saving gitu sih. Oke, misalkan kita sisihkan dana nih Kak, dana apa dulu yang kita perlu penuhin gitu tabungnya? Misalkan dana darurat, dana pensiun, dana jalan-jalan, itu seperti apa pembagiannya? Oke, dari tadi fondasi yang di bawah nih, manajemen cash flow, yang ke atas manajemen proteksi namanya ya, atau manajemen resiko. Manajemen resiko ini di dalamnya termasuk juga dana darurat. Jadi kita penuhin dulu dana daruratnya, baru ke investasi. Penuhin dulu dana daruratnya buat jadi safety net. Kalau misalnya terjadi apa-apa, dana daruratnya udah terpenuhi, kita bisa next ke level ketiga, yaitu investasi untuk mencapai financial goals. Wah, luar biasa. Kalau Kak Olive sendiri financial goals-nya apa?
Kalau aku dana pendidikan yang mungkin ya nggak lama lagi udah mau terpenuhi ya. Aku juga kaget dulu kan kita mikirin nih nyiapin dana pendidikan mungkin 15 tahun lagi terkumpul. Sekarang belum sampai 15 tahun ya, bentar lagi udah terkumpul. Pilihannya adalah tingkatin income. Terus sama dana pensiun, udah nggak muluk-muluk. Jadi 2 ya, Iya. buat anak sama buat sendiri. Betul. Wah, luar biasa. Legacy apa sih dengan semua yang Kak Olive ini lakukan gitu? Kak Olive pengen diingat sama masyarakat atau follower Kak Olive seperti apa? Jadi aku tuh bikin konten yang aku sekarang passion, tujuan aku tuh sebenarnya cuma untuk bermanfaat untuk orang banyak, terutama ibu-ibu rumah tangga di luar sana, bahwa kita tuh jadi ibu rumah tangga bisa loh berdaya. Yuk kita bisa sama-sama bantu suami untuk mempercepat nih mencapai financial goals. Kalau tadinya misalnya kita hitung-hitung dari penghasilan suami mencapai financial goals bisa 10-15 tahun lagi, dengan kita ikut berkontribusi misalnya itu jadi makin cepat, sehingga kita bisa move ke financial goals yang berikutnya lagi, kayak gitu. Kalau legacy untuk anak-anak udah pasti aku pengen ketika mereka besar nanti mereka bilang that's my mom. Keren banget. Satu pertanyaan terakhir nih buat Kak Olive. Definisi sukses buat Kak Olive? Definisi sukses kalau menurut aku hanya aku bisa lebih baik 10 kali dari 10 tahun lalu aja, itu udah sukses. Luar biasa. Terima kasih banyak, inspiring banget Kak Olive. Sukses selalu dan sehat selalu buat Kak Olive dan keluarga. Sama-sama. Sahabat Miraset, itu dia tadi perbincangan kita bersama Olivia Louis, seorang financial expert. Semoga bisa menjadi tambahan informasi terutama buat para wanita nih, kalau kamu bisa berdaya juga secara mandiri. Sampai jumpa lagi sahabat Miraset di episode Hidden Masters berikutnya. Hai sahabat Mirai Aset, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar di bawah ini siapa master yang akan kita undang berikutnya di Hidden Masters. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk terus menyaksikan kisah-kisah inspiratif dari para masters hanya di Hidden Masters. Sampai jumpa di episode berikutnya.